dari Jalan Mongisi di 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Demit Penjual Nasi, ditulis dan dikirim Ari Ardiansah, Jalan Mandar, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Cerita ini yang aku alami terjadi saat pulang kerja. Waktu itu aku pulang sekitar jam 11 malam menurut perkiraanku, dikarenakan HP saya mati kehabisan baterai. Sepulang kerja perutku sudah mulai lapar, ingin segera makan. Aku pulang sendirian karena temanku yang lain beda arah menuju rumahnya. Sebelum masuk di depan gapura, aku melihat sebuah warung yang kelihatannya sepi. Karena perutku sangat lapar, aku memutuskan untuk mampir dulu. Karena warung di kampungku jam segini sudah pada tutup. Setelah dilihat-lihat ternyata itu warung nasi uduk. Permisi, sapaku kepada yang punya warung. Muncul seorang nenek tua yang keluar dari rumahnya membalas sapaanku. Mau beli apa, Mas? Ini Bu, saya mau beli nasi uduknya 1 bungkus, jawabku kepada nenek tadi. Sebentar ya, Mas. Selang beberapa saat nenek tua tadi memberikan sebungkus nasi uduk pesananku. Berapa Bu semuanya? Tanyaku menanyakan harga. Sudah, ambil saja, ucap nenek penjual nasi uduk tadi sambil kembali masuk ke dalam rumahnya. Dalam hatiku berkata, baiknya nenek ini lagi lapar malah dikasih nasi uduk gratis. Setelah jalan beberapa meter aku iseng menengok ke belakang, dan saat melihat kembali warung yang tadi, astaga, mana warungnya? Aku terkejut. Betapa kagetnya karena tiba-tiba warung tempatku membeli nasi uduk itu sudah tidak ada lagi. Yang terlihat hanya semak belukar di kegelapan malam diterangi cahaya bulan yang remang-remang. Setengah berlari aku bergegas menuju rumahku dan tiba-tiba muncul suara cekikan dari atas pohon beringin besar dekat gapura kampungku. Aku langsung berlari, namun terasa ada yang mengikutiku. Aku berhenti sebentar lalu menengok ke belakang dan astagfirullah. Ada sesosok makhluk dengan wujud wanita menggunakan pakaian putih. Wajahnya mirip dengan nenek tua yang ada di warung nasi uduk tadi, namun dengan muka dan pakaian yang berlumuran darah. Hantu! Aku teriak dan ambil jurus langkah 1000 menuju rumahku yang hanya berjarak tinggal 60 meteran lagi. Sesampainya di rumah aku penasaran dengan sebungkus nasi uduk pemberian nenek tadi. Dan saat dibuka, hah? Semua yang ada di bungkusan itu adalah belatung-belatung kecil yang sangat banyak, disertai bau amis bercampur bau busuk yang sangat menyengat. Dan tiba-tiba muncul lagi suara cekikan tadi. Dan ketika aku tengok, astagfirullahaladzim,
Sesosok kuntilanak yang ketemui tadi lagi-lagi muncul di hadapanku. Karena aku ketakutan, aku langsung lari keluar dari rumahku. Untunglah saat itu ada 2 orang petugas ronda yang sedang berkeliling memeriksa keamanan. Mereka kaget saat melihatku lari sambil teriak-teriak. Kenapa kamu kayak habis dikejar setan aja? Kuku. Jawabku sambil terbata-bata. Apa? Kuku ruyuk? Timpal petugas ronda. Ada kuntilanak di rumahku. Ada-ada saja, mana mungkin? Jawabnya dengan santai. Sumpah ada kuntilanak, lihat saja di rumahku. Petugas ronda tadi menuju rumahku. Mana nggak ada gini loh. Sumpah tadi ada. Jawabku penuh emosi. Mungkin kamu kurang istirahat saja. Jawabnya sambil menepuk pundakku dan berlalu pergi. Kemudian aku memberanikan diri masuk ke dalam rumahku lagi. Untungnya kuntilanak itu sekarang sudah tidak ada. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian yang kualami kepada Pak RW. Ternyata Pak RW mengiyakan. Katanya dulu ada sebuah warung nasi uduk di dekat gapura kampung dan buka sampai jam 12 malam. Tiba-tiba ada truk oleng dan menabrak warung tersebut hingga hancur. Dan pemilik warung itu meninggal dunia. Pemilik warung itu bernama Lilis. Arwahnya katanya tidak tenang dan gentayangan, mengganggu orang-orang lewat pada malam hari di daerah sekitar bekas warungnya itu. Seketika langsung kaget dengar cerita dari Pak RW. Itulah pengalaman mistis saya waktu pulang bekerja di malam hari. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au.